Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, pada kesempatan ini Ustadz akan memberikan pelajaran yaitu tentang membaca surat Al-Falaq. Sebelum kita mulai, Ustadz akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa atau peserta didik mampu membaca surat Al-Falaq dengan tartil, yaitu dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengartikan surat Al-Falaq. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan hafalan surat Al-Falaq. Nah, anak-anak Ustadz, ada yang tahu keutamaan membaca Al-Quran? Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan minal Qur'an falahu hasanah wal hasanatu bi'asri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Rasulullah mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, begitulah besarnya keutamaan kita membaca Al-Quran. Di dalam surah Al-Falaq ini ada berapa jumlah hurufnya? Begitu banyak. Nah, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mempelajari surah Al-Falaq berikut ini. Baiklah anak-anak Ustadz, mari kita mulai dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu surat Al-Falaq ayat ke-1. Mari kita dengarkan bacaan berikut ini. Qul a'udzu birabbil falaq. Pada ayat ke-1 ini penjelasannya yang pertama yaitu pengucapan huruf dzal. Posisi ujung lidah menyentuh gigi depan bagian atas. Dza, dzi, dzu. Qul a'udzu, qul a'udzu. Nah, untuk kedua penjelasannya, pada huruf-huruf qalqalah ba, jim, dal, to, dan qaf yang berharokat sukun atau ketika diwaqafkan maka membacanya harus dipantulkan. Bi rabbil falaq. Nah, itu disebut juga dengan bacaan qalqalah. Bisa dipahami anak-anak Ustadz? Baiklah, kita lanjut ke surat Al-Falaq ayat kedua. Mari kita dengarkan bacaan berikut ini. Min syarri ma khalaq. Pada ayat kedua penjelasannya yaitu apabila terdapat huruf nun sukun atau huruf nun yang tidak berharokat dalam mushaf Utsmani. Nah, setelah huruf nun sukun ini terdapat huruf shin, maka membacanya harus disamarkan. Maka disebut dengan hukum bacaan ikhfa. Min syarr, min syarr. Nah, seperti itu. Baik anak-anak Ustadz, kita lanjut ke ayat ketiga surat Al-Falaq. Mari kita dengarkan kembali bacaannya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, pada ayat ketiga penjelasannya yaitu apabila terdapat tanda tanwin bertemu dengan huruf alif atau hamzah, maka membacanya harus jelas tanpa ditahan dan didengungkan. Hukum bacaannya disebut dengan
izhar. Ghasiqin idza, ghasiqin idza. Lafaz qin itu dibaca jelas dan tidak boleh ditahan atau didengungkan. Bisa difahami anak-anak Ustaz? Oke. Kita lanjut ke surat Al-Falaq ayat ke-4. Mari kita dengarkan kembali bacaannya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Pada ayat keempat ini penjelasannya yaitu apabila terdapat nun tasydid maka membacanya harus ditahan 4-5 harokat atau yang disebut juga dengan bacaan gunnah. Syarrin, syarrin, nah seperti itu, ditahan membacanya. Nah, untuk ayat yang kelima atau yang terakhir, mari kita dengarkan kembali bacaannya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Adapun penjelasannya, huruf yang ada tanda tasydid di atasnya selain huruf nun dan mim maka membacanya harus ditekan. Kalau huruf nun dan mim tadi membacanya harus ditahan atau disebut juga dengan gunnah. Kalau selain nun dan mim maka membacanya harus ditekan. Syarri wa min syarri, seperti itu. Oke anak-anak Ustaz, sekarang kita akan mendengarkan bersama-sama pembacaan surat Al-Falaq berikut juga dengan artinya. Oke, mari kita dengarkan dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, fajar. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Baiklah anak Ustaz, demikian pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.